Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Insyaallah ini udah pertemuan kesekian kalinya kita bertemu dalam kajian Islam terstruktur dari DKM SMA 20 online ya, melalui Meet, Hangout Meet. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan seperti 2 mingguan, seperti biasa ya. Minggu lalu kita bahas tentang KIT-nya, jadi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih. Sekali lagi, mungkin ini di awalan dulu ya. Jadi yang pertama, kenapa sih ada dua hal ini yang selang-seling ya? Pertama KIT dan yang kedua fikih. Pertama, kenapa kita bahas KIT? Karena KIT adalah salah satu pemahaman dasar yang wajib teman-teman 20 pahami. Karena berhubungan, kalau bahasanya salah satu buku dari Syekh Utsaimin itu Ushul Thalathah. Punten kalau salah, saya lupa dari buku siapa, tapi ada pembahasan tentang Ushul Thalathah. 3 landasan pokok yang utama. Jadi kita perlu untuk memahami ada dasar-dasar yang harus kita pahami, yaitu tentang akidah, tentang marifatullah, marifatul rasul, marifatul dinul islam, marifatul insan, tambahannya gitu ya. Dan kita juga di KIT membahas tentang Quran dan Sunnah. Bagaimana Quran itu difahami, karena sekali lagi gak bisa sembarangan serampangan dalam memahami Al-Quran. Oke? Nah, makanya salah satunya nanti kita akan bahas kaidah usuliyah ini, gitu ya. Jadi memahami Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan pemahaman sahabat, Quran dengan pemahaman tabiin. Tapi itu bukan satu-satunya pemahaman. Karena sekali lagi, bahkan di kalangan para sahabat pun pada saat itu terjadi perbedaan pendapat. Maka bukan cuma sekedar pendapat dari para sahabat. Maka ada kaidah yang dibuat gitu ya. Nanti kita bahas sebenarnya kaidah usuliyah ini apa gitu. Karena sekali lagi waktu itu pernah ada kasus yang minggu lalu mungkin udah dibahas juga ya. Rasulullah datang ke suatu tempat bersama para sahabatnya, ternyata di sana bukan Rasulullah, Umar, ya para sahabat peninggalan Rasulullah. Jadi akan datang ke suatu tempat, ternyata di suatu tempat itu ada wabah. Bahkan pada saat itu para sahabat pun berbeda pendapat. Ada yang bilang, yuk kita lanjutkan. Enggak, kita nggak boleh lanjutkan. Nah, akhirnya datang salah seorang sahabat yang memang pernah mendengar Rasulullah SAW mengutarakan sesuatu. Akhirnya disampaikanlah, oh iya, karena Rasulullah pernah bersabda, kalau misalnya kayak gini, maka harus melakukan ini. Intinya, kalau ada ta'un, maka jangan sampai ke tempat itu. Jika memang ada di tempat itu ta'un, maka nggak boleh keluar gitu. Nah, jadi intinya di kalangan para sahabat pun ada perbedaan pendapat. Poinnya adalah maka ada kaidah yang diusulkan. Untuk apa? Kaidah-kaidah ini sekali lagi tadi yang udah dibahas juga kaidah fikih, kaidah usuliyah, kita nanti akan bahas kaidah usuliyah sama kaidah fikih juga perbedaannya apa. Kaidah-kaidah ini dibuat untuk apa? Untuk ya nanti kita bahas satu-satu ya. Yang kaidah fikih udah kita bahas. Nah, kaidah usuliyah itu salah satunya adalah untuk itu gitu ya, nanti kita bahas insya Allah satu-satu. Jadi kita bahas itu Quran dengan Quran, Quran dengan Sunnah, Quran paham sahabat, Quran paham tabiin, udah gitu. Baru juga kita membahas tentang ilmu tentang hadis, insya Allah di KIT tentang sadat matan rawi, ada asbabul wurud ya. Kalau misalnya yang hadis ada asbabun nuzul tentang yang Quran. Tapi sekali lagi bukan cuma sekedar asbabun nuzul, asbabul wurud. Oh emang ayat itu berlaku untuk itu doang, nggak bisa untuk yang lain, nggak juga kan. Nah sekali lagi makanya itu ada kaidah-kaidah.
Oke, kita akan bahas sekali lagi di sini adalah kaidah usuliyah gitu ya. Nah, mind map ilmu usul fikih kita bahas dulu secara garis besar, ulang lagi dulu bahwa usul fikih yang kita pelajari kita sudah membahas tentang pendahuluan, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas al-ahkam al-syar'iyah gitu ya. Al-ahkam al-syariah. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah usuliyah, baru nanti membahas tentang hukum sumber dalil istidlal, kaidah fikih dasar. Kaidah fikih dasar ini udah kita dulukan di awal ya, karena ini berhubungan dengan yang penting. Nah, ini secara garis besar detailsnya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang pengertian al-ahkam al-syar'iyah itu apa, perbedaan hukum, pembagian hukum, mahkum bih, rukhsah, azimah, sahih, fasid, batal, mahkum alaih. Oke. Nah, hari ini yang kita bahas ini ya. Nih yang kita bahas tuh ini, kaidah usuliyah. Apa itu kaidah usuliyah dan pentingnya itu apa sih kaidah usuliyah? Berarti kita akan membahas sebenarnya perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fikih itu apa. Nah, contoh-contoh kaidah usuliyah itu apa? Insyaallah nanti kita akan bahas yang poin pertama lah. Al-amr itu apa? Jadi sekali lagi kenapa dibahas ini biar karena KIT terlalu panjang untuk ngasih tahu secara cepat bahwa memang di kalangan para ulama itu ada perbedaan pendapat. Dan kenapa sih alasan perbedaan pendapatnya itu ada? Sekali lagi memang itu wajar, dari kalangan para sahabat pun berbeda pendapat itu ada. Para imam pun ada yang berbeda pendapat gitu ya. Nah, kita mulai terbiasa untuk oh iya memang ternyata memang ada ilmunya. Oh, ada yang berbicara seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Oh, ada satu ayat tapi dipahami oleh dua orang dengan dua cara yang berbeda. Kenapa itu? Nah, ini ilmu-ilmunya. Ada perbedaan yang makbul, nanti ada perbedaan yang tidak makbul. Insya Allah nanti kalau misalnya udah teman-teman beres, akan dibahas satu buku khusus membicarakan tentang ini gitu. Ada salah satu buku khusus ya ini, Al-Islah. Di sini nanti kita bahas setelah kita bahas kaidah usuliyah. Di sini bahas tentang macam-macam. Bahkan terakhir sampai masalah khilafiyah kita bahas. Bagaimana cara kita menyikapi khilafiyah tersebut. Sekali lagi gitu ya. Dan insya Allah sekali lagi di KIT akan kita bahas lanjutannya. Kita kemarin baru sampai Ma'rifatul Dinul Islam. Insya Allah pada minggu depan kita akan bahas tentang Ma'rifatul Insan. Gitu ya. Kita alhamdulillah masuk ke Ma'rifatul Insan. Nah, di pertemuan usul fikih yang tentang fikih per 2 mingguan ini kita akan pengen ngasih tahu gitu, karena ini terlalu banyak detail-detail bahkan istilah-istilah yang baru. Pasti teman-teman agak pusing, tapi minimal pernah ngedenger dan akhirnya walaupun belum paham, oh ternyata ada yang kayak gitu ya gitu. Oh makanya walaupun memang satu perintah, misalnya al-amr itu perintah, tapi perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang apa, ada yang boleh, ada yang apa. Oh kenapa sih landasannya karena itu? Kenapa sih landasannya bisa begitu? Nah, nanti insya Allah teman-teman akan dapat jawabannya di sini. Dan insya Allah nanti di part kedua, jadi di yang fikih ini ada 2 part. Yang pertama part ini ngebahas tentang yang ini ya, yang satu-satu ini, insya Allah kita akan bahas satu persatu, satu bab ya, kaidah usuliyah, insya Allah nanti ke depan tentang hukum sumber dalil, baru istidlal, baru kaidah fikih dasar yang udah kemarin ya, oke? Nah, insya Allah kita akan bahas ini di sesi yang pertama. Namun di sesi yang kedua, insya Allah kita akan membahas tentang persoalan-persoalan fikihnya, bukan mengaplikasikan yang sudah kita bahas di yang pertama ya, tapi persoalan-persoalan fikihnya dan bagaimana caranya akhirnya Akang menyampaikan yang Akang pahami ya, bagaimana akhirnya kalau ada hukum nanti akhirnya hukum ini tuh boleh atau enggak, kayak kemarin ya, misalnya baca Quran, ketika membaca Quran itu harus wudu atau enggak misalnya. Oh ternyata memang ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat harus, ada yang berpendapat tidak harus gitu. Nah, Akang menyampaikan yang Akang yakini bahwa oh ya ini kenapa sih berpendapat tidak harus, argumentasinya disampaikan gitu ya. Nah, insya Allah yang di seri kedua, sekali lagi di sesi yang kedua bukan nyambung dari yang sesi yang pertama, tapi memberitahu bagaimana salah satunya kalau misalnya ada suatu masalah nih, gini nih alurnya gitu ya. Oke, kita bahas lanjut ke kaidah usuliyah. Apa sih kaidah usuliyah ini? Nah, sebenarnya kaidah usuliyah ini poinnya. Peraturan untuk menggali hukum. Gitu. Peraturan untuk menggali hukum. Sebenarnya ya tadi, kaidah usuliyah ini berkaitan sama ketentuan dolalah, lafaz atau kebahasaan. Lafaz atau kebahasaan. Jadi ini berhubungan salah satunya dengan bahasa Arab gitu ya. Gitu. Jadi pengertiannya ini, kaidah usuliyah itu peraturan untuk menggali hukum. Gitu ya.
Oke. Nah, baru berikutnya, apa sih pentingnya KU itu kaidah usuliyah? Ya. Kaidah usuliyah itu berkaitan dengan bahasa. Nah, sumber hukum kita apa? Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah menggunakan apa? Menggunakan bahasa Arab. Oke, bang ya. Jadi penting banget untuk belajar tentang kaidah usuliyah gitu. Bukan penting. Ini fardu kifayah ya. Tapi penting untuk kita tahu juga. Tahu ya, bukan faham ya. Oh, ternyata memang ada kaidah usuliyah. Jadi walaupun memang teksnya seperti itu, tapi bisa difahami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, bukan bisa difahami, tapi harus difahaminya seperti ini, seperti ini, seperti ini melalui kaidah usuliyah ini, gitu ya. Jadi kaidah usuliyah ini berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang ada dalam bahasa, dalam wahyu. Sebenarnya maksudnya ini apa ya? Gitu. Benar nggak sih kayak gini gitu? Kita cek lagi, benar nggak? Maksudnya apa? Kayak gitulah ya. Oke, baru berikutnya, jadi kesimpulannya apa? Menguasai kaidah usul dapat mempermudah ahli fikih untuk tahu hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapi. Maka ini penting gitu untuk ahli fikih. Dan kita, makanya tadi ahli fikih itu ya tadi ahli fikih pun banyak berbeda-beda. Makanya ini ada kaidah yang memang disepakati bersama. Gitu. Oke. Nah, berikutnya, kemarin teman-teman udah belajar tentang kaidah fikih. Nah, perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fikih itu apa? Nah, sebenarnya yang pertama, nah ini, ada dalil hukum sama perbuatan mukallaf ya. Yang kaidah usuliyah itu adalah dalil hukum. Kalau kaidah fikih itu adalah perbuatan mukallaf. Jadi, pokok perbedaannya adalah dari objek. Objek dari kaidah usuliyah adalah dalil hukum. Objeknya adalah Quran Sunnah. Okay? Quran Sunnah objeknya itu. Sedangkan kaidah fikih objeknya adalah perbuatan mukallaf. Kemarin udah dibahas juga kan perbuatan mukallaf itu apa. Jadi perbuatan mukallaf. Objek yang berbeda. Ini dalil hukum, yang satu perbuatan mukallaf. Nah, yang kedua perbedaannya apa? Nah, kaidah usuliyah itu berlaku bagi seluruh juz'iyah. Nah, kalau yang satu lagi berlaku bagi sebagian juz'iyah. Kalau yang fikih, kalau kaidah usuliyah itu bagi seluruhnya. Jadi Quran, Sunnah, pokoknya seluruhnya itu berlaku bagi kaidah berlaku bagi seluruhnya, baik Quran maupun Sunnah. Itu yang kaidah usuliyah. Kalau misal kaidah fikih itu berlaku bagi sebagian. Oke. Nah, yang ketiga apa? Sarana istinbat hukum. Kalau misalnya kaidah usuliyah. Kalau kaidah fikih apa? Usaha gimana caranya kita menghimpun, mendekatkan hukum yang sama untuk mempermudah pemahaman fikih. Oh, ada wa, ada dan. Ketika Allah ngobrolin sesuatu ini dan ini dan ini dan ini. Oh, berarti karena dan sebab dihalalkannya ataupun sebab diharamkannya sama. Ketika mutlak ya semuanya mutlak haram misalnya. Oh, ketika yang tiga nggak mutlak misalnya keharamannya, maka yang satu pun nggak mutlak keharamannya gitu ya. Tapi ketika ada apa? Ketika ada ilat hukumnya, sebab hukumnya, gitu ya. Oh, kamu nggak boleh karena apa? Karena sombong. Ya berarti karena sombong aja gitu. Oke, jelas ya? Kayak gitu. Jadi istimbat hukum kalau yang kaidah fikih itu mendekatkan ketentuan hukum yang sama. Makanya ada tagline-tagline ya kan kemarin ya, segala ibadah dan segala macamnya. Nah, berikutnya kaidah fikih itu kaidah usuliyah itu prediktif. Maksudnya ya, umumnya bersifat prediktif. Nah, sedangkan kaidah fikih bersifat wujud. Nah, baru terakhir kaidah usuliyah itu tentang kebahasaan, bersifat kebahasaan, sedangkan kaidah fikih itu bersifat ukuran. Nah, contoh. Ini ada amr, ada perintah, ada nahyu, larangan, gitu ya. Ada berkaitan dengan umum, yang umum-umum, ada yang berkaitan dengan yang mutlak, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau misalnya berkaitan dengan amar, petunjuk perintah menunjukkan wujub. Nah, nanti kita bahas satu-satu yang khusus amar. Ini contoh-contohnya dulu. Baru berikutnya, perintah yang nahyu. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan atas kebalikannya. Logik kan? Oh iya, kalau diperintahkan itu berarti kamu
Nggak boleh melakukan kebalikannya. Kamu diperintah sholat, maka kamu nggak boleh meninggalkan sholat. Kamu diperintah saum, maka kamu nggak boleh untuk tidak saum. Bayang ya, kayak gitu ya. Itu yang nahyu, gitu ya. Jadi kaidah yang berkaitan dengan nahyu, perintah terhadap sesuatu berkaitan dengan larangan sebaliknya. Baru berikutnya ada yang ini, kaidah yang berkaitan dengan umum. Yang dipandang dasar adalah petunjuk umum dasar lafaz, bukan sebab khusus. Jadi petunjuk umum dasar lafaz. Nah, ini agak jadi agak complicated, nanti kita bahas satu persatu lah. Mungkin akan lebih jelas ketika dibahas. Kaidah yang berikutnya adalah kaidah yang berkaitan dengan mutlak, misalnya yang mutlak dibawa ke munqayyad itu harus gitu. Apa itu? Nanti kita bahas. Waktu kemarin juga udah kebahas kan tentang mutlak, munqayyad. Ini berhubungan dengan umum dan khusus. Yang general dan khusus gitu ya. Nah, gitu. Nah, ruang lingkupnya itu apa? Oh, ternyata ruang lingkupnya ada banyak. Ada al-amr, ada perintah, gitu ya. Ada perintah. Berikutnya ada an-nahyu, ada al-am, ada khas, taksis, mujmal, mubayyan, zahir, muawal, mutlak, muqayyad, mantuk, sama mafhum, ada mushtarak. Nah, ada banyak sebenarnya. Ini sekali lagi dibuat apa? Dulu ada nggak di zaman Rasulullah yang kayak begini? Yang kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Kaidah usuliyah? Ya, nggak ada. Tapi setelah berjalannya waktu, karena butuh, kalau waktu dulu kan ada Rasulullah ya. Jadi ketika ada masalah, ya langsung Rasulullah yang jadi hakim. Ketika Rasulullah sudah tiada, nggak ada lagi yang dimaksum. Bahkan para sahabat pun nggak dimaksum. Maka yang bisa dijadikan sebagai pegangan adalah kita membuat, kita mengintisarikan kaidah usuliyah ini. Fokusnya untuk apa? Sekali lagi, fokus ke kaidah usuliyah itu untuk peraturan. Gimana caranya kita menggali sejumlah peraturan. Nah, amr itu ada banyak juga sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh ya. Sebenarnya nanti ketika kita bahas yang ini nih, kita bahas nahyu, am, khos, dan segala macam, sebenarnya ada banyak cabangnya juga gitu. Al-amr tuh nanti kita bahas tuh. Pengertiannya apa? Karena segala sesuatu pasti ketika kita membahas sesuatu, ada istilah yang baru, bahkan istilah apapun yang bukan yang baru. Contoh, nikmat. Nikmat di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat. An'amta alaihim itu apa? Kalau nikmat menurut kita, nikmat apa? Oh, nikmatnya saya dapat MacBook Pro. Oh, nikmatnya alhamdulillah saya lulus S3. Alhamdulillah juga dapat beasiswa. Beasiswanya 2 double. Kalau nikmat menurut masing-masing dan KBBI. Tapi masalahnya nikmat di sini nikmat seperti apa? Oh, nikmat yang memang Allah yang nyebutin. Bentar, ada yang masuk. Oh, nikmat yang Allah yang nyebutin. Oh, berarti kita harus nanyakan ke Allah. Ya Allah, maksud nikmatnya apa? Kalau dulu langsung dikasih tahu. Kalau sekarang yang nggak ada gimana? Maka harus ya intinya nanya ke Allah. Gitu kan? Kalau dulu gampang, langsung dikasih tahu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada masalah langsung turun. Ketika sekarang kan bingung, makanya butuh istilah yang memang butuh kaidah ini gitu, butuh kaidah ini salah satunya. Jadi dibikin kaidah-kaidahnya nih kayak gini, ada amar, ada nahi, ada apa, kaidah-kaidahnya itu apa gitu ya. Makanya sekali lagi balik lagi sebelum mengetahui sesuatu itu harus secara bahasa dan secara istilah. Istilah ini khusus spesial maksud menurut Allah amar itu apa gitu ya. Nanti ada sigoh amr, ada fi'il amr, ada isim fi'il amr, ada masdar pengganti fi'il amr, ada mudhari yang disertai lam amr, ada qabariyah bermakna amr. Gitu ya. Ntar pastikan dulu sigoh amr. Sigoh amr. Oh iya benar. Betul. Jadi ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baru berikutnya ada makna-makna amr. Loh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang petunjuk, ada yang boleh, ada yang ancaman, ada yang kesenangan. Wah, padahal sama-sama amr. Amr itu apa? Nah, nanti kita bahas. Nih, secara garis besar, amr itu apa? Tuntutan untuk berbuat.
logika kita kalau tuntutan untuk berbuat, berarti wajib nggak? Wajib. Padahal, bentar dulu. Secara kaidah usulnya ada yang wajib, ada yang akhirnya sunnah, ada yang akhirnya petunjuk, tergantung dari apa? Tergantung dari kata-katanya apa. Nanti kita bahas satu-satu. Baru ada kaidah-kaidah amar. Oh, kaidah asal pada amar. Kaidah amar yang tidak menuntut berulang. Oh, kaidah-kaidah tuh. Ada banyak ya. Oke. Nah, sekali lagi, nah ini untuk apa? Untuk menarik hukum. Nah, sekali lagi balik lagi. Kita lanjut ke secara bahasa. Secara bahasa apa? Amar itu secara bahasa artinya ada dua. Yang pertama adalah tuntutan untuk berbuat. Ini di surat Toha ayat 122. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Jadi perintah. Jadi artinya di sini wa'mur. Ada amr. Ada kata-kata amr. Wa'mur. Amru. Wa'mur. Ada kata-kata amru. Al-amru. Di situ disebutkan dari perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Jadi maksudnya di sini kata Allah secara bahasa tuntutan untuk berbuat. Atau yang kedua adalah perbuatan, keadaan, atau urusan. Ini di surat Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Oh, jadi perbuatan, keadaan, urusan. Salah satunya kayak gitu. Oke? Jadi bisa diartikan sebagai itu. Nah, kalau istilah apa? Akhirnya secara istilah dikumpulkan dari segala macam dalil amar. Oh, intinya amar itu adalah, ini definisi menurut ahli usul fikih ya. Amar adalah tuntutan untuk melakukan pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Atasan kita siapa? Allah. Ya kita siapa? Makhluk. Jadi tuntutan untuk melakukan pekerjaan. Nah, berikutnya sigoh itu apa? Nah, sigoh ini apa? Sigoh ini adalah bentuk. Sigoh amr itu maksudnya adalah bentuk-bentuk lafaz di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa nas tersebut menunjukkan kepada kategori amr. Salah satu contoh ini ada 5 sigoh amr. Ada fiil amr. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Gitu ya. Yang kedua ada isim fiil amr. Hayya 'alas shalah. Yang ketiga ada masdar pengganti fiil amr. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu. Ini amr juga. Ada yang mudhari yang disertai lam amr. Liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Baru yang terakhir ada yang kabariyah bermakna amr. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ada kabar. Oh, ternyata ada macam-macam bentuk amr itu. Jadi sekali lagi perintah, sebenarnya perintah kan, tuntutan dari Allah kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau kita cuma lihat amr itu adalah perintah, amr itu adalah tuntutan, kita mikirnya langsung tuntutan. Oh, tuntutan menurut bahasa Indonesia, menurut pikiran kita tuntutan itu wajib. Kamu dituntut sesuatu ya, kamu harus melakukan sesuatu dong gitu. Ternyata, makna-makna amr itu beda-beda. Nah, ini maknanya. Wa aqimus shalah, ijab, wajib. Ada yang maknanya ijab. Oke. Ada yang maknanya nab. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Ini sunnah. Ada juga makna amar yang misalnya irsyad, tunjuk. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu
menulisnya. Amr itu ada yang petunjuk, ada yang ibahah. Kulu washrobu, kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan bla bla bla. Gitu ya. Berikutnya ada yang tahdid. I'malu ma syi'tum. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Itu ancaman. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Itu ancaman. Bang ya, ada yang perintah, sebenarnya perintah tuh maksudnya, bukan maksudnya ya sok aja, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Ada yang maknanya imtinan. Fakulu mimma razaqakumullah. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ini makna-makna amr ya. Ntar ini sekarang jam 36. Oke, masih ada waktu. Berikutnya ada ikram. Akan langsung baca ini ya. Ada yang ikram memuliakan, ada yang taskhir menundukkan, ada yang takjiz melemahkan, ada yang ihanah menghinakan, ada yang taswiyah mempersamakan, ada yang doa, Rabbil firli, ya Tuhanku ampunilah aku. Ada yang tamani, angan-angan, ada wahai malam yang panjang teranglah misalnya. Ada ihtiqar, yang kayak gini ya, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Ada yang takwin. Sebenarnya makna amr itu banyak. Banyak ya. Walaupun amr, tapi maknanya banyak. Nggak semuanya yang amr itu wajib. Sekali lagi, nggak semua yang amr itu wajib. Ada kaidah usuliyahnya. Yang pertama, kaidah usuliyah itu pembagiannya adalah al-amr. Nah, al-amr ini nanti kita bahas di sini satu-satu. Gitu. Oke. Begitu. Bentar, ada yang masuk lagi ya. Sip. Gitu. Jadi makna amr sekali lagi ada banyak ya. Nah, berikutnya kita masuk. Nah, ini kaidah. Ada kaidah-kaidah pada amr. Yang pertama, kaidah asal pada amr. Kaidah asal pada amr itu ini, pokok asal pada perintah itu menunjukkan kepada wujud. Gitu ya. Ini merupakan kaidah dari jumhur ulama, sebagian besar ulama. Mereka beristidlal dengan menggunakan, sebenarnya ada dalil secara logiknya, ada dalil secara naklinya, ada dalil secara logiknya, ada dalil secara ini ada surat Al-Quran di surat apa ini? An-Nur ayat 63. Gitu ya. Maka pada ayat itu ada fi'il amr, ada aqimu. Dengan demikian kesimpulan fikih adalah bahwa perintah mendirikan sholat itu adalah wajib. Jadi pokok asal perintah itu menunjukkan kepada wajib. Oke. Berikutnya, kaidah amr yang tidak menuntut berulang. Pokok asal pada perintah itu tidak menuntut dilakukan berulang. Karena sigoh af'il menunjukkan kepada tuntutan perbuatan, dan perbuatan itu pelaksanaannya satu kali. Contoh, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Sempurnakanlah ibadah haji. Nah, pokok asal pada perintah itu tidak berulang, tidak dilakukan berulang-ulang. Oh, terus aja lagi, harus haji lagi, enggak kan, cuma sekali. Berikutnya yang ketiga, kaidah amar yang tidak menuntut disegerakan. Pokok asal pada perintah itu tidak menuntut segera, tidak menuntut segera dilakukan. Perintah itu boleh, perintah itu diakhirkan dengan suatu cara, dengan catatan tidak meninggalkan perintah itu, karena tujuan dari perintah itu melakukan suatu perbuatan tanpa ada kekhususan waktu. Kalau nggak ada kekhususan waktu ya. Yang berikutnya, ada kaidah, ini mohon maaf, ini yang keempat, kaidah memerintah wasilah amr. Nah, perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap perantara-perantaranya. Contoh. Wasilah itu adalah perantara ya, wasilah. Wasilah itu ada 3, perantara-perantara itu ada 3. Yang pertama itu wasilah syar'i. Contoh, toharoh untuk melakukan sholat. Ya, kebayang ya. Atau wasilah urf, seperti menancapkan tangga untuk naik ke permukaan. Atau wasilah akli, perantara akal, seperti tidak membelakangi kiblat untuk menghadap kiblat itu. Kayak waktu itu juga misalnya,
kan kiblat ke arah sana, berarti ke belakangnya boleh dong. Nah, ini ada wasilah itu. Jadi kalaulah perantara itu tidak diperintahkan, maka boleh meninggalkan kewajiban yang diperintahkan itu. Meninggalkan kewajiban itu terlarang, maka demikian pula meninggalkan sesuatu yang menjadi perantara. Disuruh sholat, syarat sholat toharoh, maka toharohnya menjadi wajib. Gitu, wasilah-wasilah. Jadi perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap perantara-perantaranya. Ini yang keempat. Yang kelima, kaidah memerintah wasilah amr. Perintah terhadap sesuatu berarti melarang dari kebalikannya. Oke? Apakah kebalikan itu misalnya ya dalam hal ini sama saja apakah kebalikan itu kebalikannya itu satu seperti perintah iman, maka berarti melarang kufur atau sebaliknya. Itu lebih dari satu ya. Seperti perintah untuk berdiri, maka berarti melarang duduk, berbaring, sujud dan yang lainnya. Karena perintah terhadap sesuatu itu menunjukkan kepada yang wajib. Ini berikutnya ini cepat aja ya. Ada kaidah amar yang dilakukan sebagaimana mestinya. Ada kaidah ketetapan yang baru gitu ya. Ada kaidah yang dilakukan sekecil mungkin. Nah, sebenarnya ada banyak. Ini kalau yang kaidah sebagaimana mestinya itu misalnya jika tidak terdapat air lalu diperintahkan lalu ia tayamum kemudian sholat, maka ia keluar dari tuntutan perintah. Maka ia nggak harus mengkodo sholat jika ia mendapatkan air. Di surat An-Nisa 43, jika kalian tidak mendapat air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang bersih. Gitu. Ini ya, contoh yang ini. Kalau contoh yang ketetapan yang baru, misalnya ini hadis dari Aisyah, hadis riwayat Bukhari. Kami diperintahkan untuk mengqada saum dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Bayang ya? Ucapan atau misalnya ucapan seseorang kepada yang lain, lakukanlah perbuatan ini pada hari Senin. Oh, salah. Yang ini ya. Lakukan perbuatan ini pada hari Senin. Maka perbuatan itu tidak mencakup pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi khusus pada hari Senin. Demikian juga adanya qada itu harus dengan ketetapan baru. Bayang ya. Pertama kayak gitu, hari Senin. Lakukan itu hari Senin. Ketika nggak ada perintah lagi, ya nggak. Oke. Tapi ketika ada perintah baru, oh Selasa, lakukan lagi gitu. Tapi ketika cuma ada itu doang, ya kita cuma megang Senin doang. Tapi ketika nggak ada yang lain, ya kita cuma megang Senin doang. Tapi ketika ada yang lain, tambahan yang lain, oh Rabu, oh ya berarti Rabu juga dong gitu. Pengen. Oke, jadi adanya kodok di sini disebutkan bahwa mengkodok saum, diperintahkan mengkodok saum, yang nggak ada mengkodok sholat. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bilang, oh ya emang ini ada kodok sholat, nah berarti dia harus menyebutkan adanya ketetapan baru yang lain. Ada nggak mana yang menyebutkan kodok yang lain? Nah nanti dicek mana yang duluan, sama kayak waktu dulu. Dulu kan sebenarnya khamar nggak apa-apa. Dulu sebenarnya ziarah kubur nggak boleh gitu. Tapi sekarang khamar jadi nggak boleh, tapi sekarang ziarah kubur jadi boleh gitu ya. Padahal dulu ada dalilnya gitu. Berikutnya yang ke-8. Nah, ini ya, perintah yang berkaitan dengan isim menuntut untuk dilakukan sedapat mungkin. Contoh, misalnya ini nih. Hendaklah kalian ruku sampai kalian merasa tentram dalam keadaan ruku. Maka perintah tentram ini cukup walaupun dengan tingkatan yang rendah. Gitu ya. Kan di sini hadis riwayat Bukhari, hendaklah kalian ruku sampai kalian merasa tentram dalam keadaan ruku. Maka perintah tentram ini cukup walau dengan tingkat rendah. Contoh lain misalnya sodakoh. Pada kenyataannya sodakoh itu ada tingkatan yang besar dan kecil. Ketika orang bersodakoh dengan jumlah kecil karena terbatas kemampuan, maka itu dikatakan sudah melakukan kewajiban sodakoh. Gitu. Sedapat mungkin. Oke. Terakhir yang nahi, perintah setelah larangan membeli faidah ibahah. Contoh. Al-Maidah ayat 2. Wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Ayat ini terletak setelah larangan uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutsla alaikum. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Gitu ya. Tuh. Jadi perintah setelah larangan memberikan faidah kebolehan. Contoh yang tadi ziarah kubur. Pada awalnya ziarah kubur itu dilarang
Kemudian Nabi memerintahkan dengan demikian ziarah kubur itu boleh karena perintah datang setelah larangan gitu. Perintah datang setelah larangan gitu. Karena perintah datang setelah larangan. Oke, insya Allah yang kaidah fikihnya kita sampai situ. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Kita akan bahas apa? Nah, sebenarnya memulai membaca Al-Quran itu pakai bismillah atau pakai ta'awuz. Nah, kita akan bahas di sini. Nanti akan coba untuk menjelaskan bagaimana logika berpikir dan argumentasinya. Pertama, nah awalannya. Sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, yang pertama, awalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini Al-Fatihah ayat 1. Asbabun nuzul surat Al-Fatihah ayat 1 dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan isnad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah surah dalam Al-Qur'an sehingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan berikutnya sebelum kita bahas tentang membaca Quran pakai bismillah atau pakai ta'awuz. Ini awalannya. Nah, berikutnya, apakah apakah basmalah itu termasuk ayat dalam setiap surah? Ternyata para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, basmalah adalah ayat dari setiap surat. Ayat dari setiap surat. Mereka yang berpendapat demikian itu siapa aja? Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Hurairah, Ali, dan dari kalangan tabi'in ada Atta, Tawus, Sa'id bin Zubair, Makhul, dan Az-Zuhri. Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawaih, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salamah. Itu yang bilang bahwa basmalah, jadi yang pendapat pertama itu yang bilang bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surah. Oke. Nah, pendapat yang kedua itu apa? Pendapat yang kedua berkata seperti ini. Mereka berpendapat seperti ini. Basmalah itu bukan termasuk ayat pada setiap surah. Bukan termasuk ayat pada setiap surah. Mereka yang berpendapat demikian adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Oke. Jadi kalau yang pertama, basmalah adalah ayat dari setiap surat. Yang kedua, basmalah itu bukan termasuk ayat pada setiap surat. Dan pendapat ketiga apa? Pendapat ketiga adalah basmalah terletak pada setiap surat dan bukan termasuk bagiannya. Mereka yang berpendapat demikian adalah Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu ya. Oke. Dan dia bukan termasuk dari bagiannya. Nah, berikutnya. Membaca Al-Quran, apakah dimulai dengan baca basmalah? Nah, di sini kan ada satu hadis yang dipergunakan untuk argumentasinya. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka perbuatan tersebut terputus. Nah, oke. Jika ada hadis ini, maka bisa disimpulkan setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan baca basmalah berarti general kan ya. Umum, setiap pekerjaan semua. Berarti ketika hadis ini sahih, nah, garis bawahi, ketika hadis ini sahih, maka apapun pekerjaannya yang tidak dimulai dengan baca basmalah, maka perbuatannya terputus. Oke? Ternyata hadis ini dhaif. Jadi nggak bisa digunakan. Karena apa? Karena ada rawi namanya Ahmad bin Muhammad bin Imran atau dikenal dengan Ibnu Jundi. Al-Hafidh menulis dalam kitabnya ini ya, At-Tariq Juz 5 halaman 77, Ibnu Jundi adalah orang yang dhaif dalam riwayatnya dan orang yang tercela dalam mazhabnya. Lebih lanjut Al-Hafidh mengatakan dalam Al-Lisan Ibnu Jundi dicantumkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dengan ungkapan bahwa para perawi hadis ini
Oh, kecuali al-jundi. Oke? Jadi Al-Hafiz mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu, malah palsu. Kan luar biasa. Berarti bisa nggak digunakan argumentasi ini untuk menyebutkan bahwa setiap pekerjaan harus dimulai dengan basmalah. Jika tidak, akan terputus. Jadi jelas, kesimpulannya adalah tidak bisa digunakan. Perlu ada dalil lain. Halo, Assalamualaikum. Terakhir sampai yang mana? Sampai yang Sampai itu hadisnya itu palsu apa? Oh, sampai sini. Betul ya? Kelihatan? Bisa? Sampai sini? Ya, kelihatan. Oke ya. Ya. Berarti sekarang lanjut ya. Nah, jadi nggak ada dalil yang sahih yang jelas, yang sahih dan sorry. Seperti sorrynya ketika akan makan. Oke? Nah, kalau ketika akan makan, ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dengan yang dekat darimu. Ini jelas nggak? Jelas. Oh, berarti adabnya ketika kamu mau makan, Rasulullah SAW langsung bilang, pakai basmalah, makan dengan tangan kanan, makan yang dekat darimu. Nah, tapi untuk masalah baca Quran, tidak ada dalil yang sorry seperti itu. Maka ketika menstate bahwa baca Quran harus menggunakan basmalah, harus menunjukkan dalil yang sorry bahwa baca Quran itu harus dimulai dengan basmalah. Oke? Yang betul kayak gimana? Astagfirullahaladzim. Kok keluar lagi sih? Ini keluar lagi nggak? Nggak ya? Oke, lanjut. Enggak. Khawatir keluar. Barusan soalnya ternyata ada Google Meet yang lain yang dikira Akang itu masuk. Oke, berarti nggak ada dalil lagi yang sahih yang menyebutkan bahwa membaca Quran itu harus diawali dengan basmalah. Justru yang betul itu apa? Yang betul ini. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi justru yang benar adalah ketika kamu mau membaca Al-Quran, maka bacalah isti'adzah. Seperti firman Allah di surat Al-Maidah juga. Ya, percis seperti firman Allah.
di surat Al-Maidah, bukan seperti di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Percis dengan firman Allah di surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu. Nah, mencuci muka dan mencuci tangan dilakukan apabila hendak melakukan sholat. Berarti ini juga apabila hendak, kata-katanya itu ini, fa'idha qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau yang di surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum. Hendak sholat, basuhlah muka tanganmu. Hendak baca Quran, mintalah perlindung kepada Allah. Jadi justru ketika kita mau baca Quran, sekali lagi bacalah isti'adzah. Karena huruf idza, fa idza qara'tal Quran, idza yaitu bermakna apabila. Jadi jika mau baca Quran, mulailah dengan isti'azah, bukan dengan basmalah. Nah, dan jika ia memulai awal surat, nah ini, makanya tadi bahas tentang perbedaan pendapat antara yang bismillah, ada pendapat 1, 2, 3. Nah ini, jika ia memulai basmalah, bentar ini ada, belum. Nah ini, sampai sini aja lah. Oke, dan jika ia memulai awal surat, misalnya ya, kan kita udah baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya. Lalu mulai dari Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya beres, baru lanjut ke surat Al-Imran, bismillahirrahmanirrahim, baru baca bismillah. Jadi gitu ya. Jadi ketika ia memulai awal surat, maka ia membaca isti'azah dulu. Nah, gimana kalau misalnya awal, kita baru baca, tapi baca awal surat, gitu ya. Kita bukan, kalau tadi kan kasusnya, kalau Akang misalnya baca ayat kursi, udah gitu terus sampai surat Al-Imran. Baru pakai bismillah kan, setelah surat Al-Baqarah, bismillah, baru surat Al-Imran. Nah, ini yang Akang obrolin sekarang adalah kalau kita mau mulai baca Quran, tapi mulainya itu awal surat banget gitu. Jika ia mulai dengan awal surat, maka ia membaca isti'azah, kemudian membaca bismillah. Jika ia termasuk orang yang berpendapat bahwa bismillah termasuk bagian dari surat. Kalau ada orang-orang yang bilang bahwa bismillah bukan termasuk bagian dari surat, ya udah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan lanjut dengan baca suratnya. Nah, berikutnya, ini tambahan nih, dikit lagi, nggak apa-apa, nggak sampai 15, lebih 10 ya. Ketika selesai membaca Quran, pakai shadaqallahul azim atau enggak? Gitu ya, ini juga menarik nih, Nah, justru kaidahnya adalah seperti ini. Nih, panjang. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah untukku. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah aku bacakan kepadamu? Padahal Al-Quran ini diturunkan padamu. Beliau menjawab, ya, aku senang mendengarkannya dari orang lain. Maka aku membaca surat An-Nisa hingga pada saat aku sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala. Ini ya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nah, sudah sampai ayat ini, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu? Beliau bersabda apa? Cukuplah sekarang. Ternyata air matanya berlinang. Oke. Jadi, tidak disebut ta'awuz dalam hadis Bukhari di sana, ya, di sini kan nggak disebut ta'awuz. Bukan berarti tidak membaca ta'awuz, karena An-Nahl turun dahulu sebelum surat An-Nisa. Yang jelas, dalam mengakhirkan baca Quran tidak mengucapkan apa-apa sebenarnya. Karena pada hadis Bukhari di atas Rasulullah mengatakan cukup, artinya berhenti bacaanmu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau baca apa gitu ya, ya silahkan, asal tidak berpendapat bahwa itu fadilahnya, pahalanya lebih luar biasa dibandingkan dengan orang yang tidak membaca Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya sebenarnya kayak tadi ya, mau ngapa-ngapain ya bebas, asal kamu nggak
kamu nggak meyakini bahwa melakukan itu wajib, bahwa dengan melakukan itu kamu nggak dapat pahala atau ya biasa-biasa aja gitu. Ya bebas gitu. Tapi poinnya, apakah harus pakai sodakallah? Nggak harus. Apakah harus pakai basmalah? Nggak harus. Tapi kalau misalnya pakai ta'awudz, hendaklah ketika mau membaca Quran, pakailah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Jadi oh ini bukan. Oke, jadi sampai situ ya. Jadi insya Allah kesimpulannya hari ini kita udah ngebahas tentang kaidah usuliyah. Kenapa pentingnya itu? Sekali lagi, itu ngebahas tentang ketentuan hukum. Jadi subjek objeknya adalah Quran dan Sunnah. Kita coba untuk ngambil hukum dari sana, gitu ya. Dan di situ ada banyak, ada amar apa. Sekali lagi, ini dibahas bukan untuk teman-teman jadi faham, bukan. Kalau dari faham ya memang harus belajar, memang harus sekolah, memang harus ada tes dan segala macamnya. Tapi minimal teman-teman jadi faham, oh ternyata ada ilmunya loh. Walaupun bilangnya amr itu adalah perintah, tapi ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang apa, tergantung dari kaidahnya. Gitu ya. Nah, dan sekali lagi akan tekankan di yang sesi kedua bukan aplikasi dari yang sesi yang pertama, tapi akan mencoba untuk menyampaikan beberapa masalah dan argumentasinya. Yang kuat itu seperti apa, yang menurut Akang kuat, tanpa mengurangi rasa hormat Akang yang berbeda pendapat dengan Akang. Sekali lagi khusus untuk yang tadi basmalah, ya berarti ketika membaca Quran, nggak perlu pakai basmalah. Gitu ya. Yang harus itu apa, yang disarankan itu apa, bukan yang harus, yang disarankan itu apa, karena Akang belum berbicara tentang hukumnya. Yang disarankan itu apa, ketika membaca Quran, bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Ketika mau membaca Quran, kayak gimana ketika di awal, tergantung kita yang yakin dengan pendapat apa. Apakah bismillah termasuk awal surat, atau bismillah tidak termasuk awal surat gitu. Bayang ya, ketika memang termasuk, maka baca setelah ta'awudz baru basmalah. Yang terakhir, yang ketika beres baca Quran, yang diminta apa? Yang diminta adalah, ya udah nggak ngapa-ngapain, nggak baca apa, cukuplah. Nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin. Ketika ditambahin atau dikurang, ya sekali lagi, asal, ya bukan, ketika ditambahkan, bukan tidak dikurang. Ketika ditambahkan, ya Allah alam, kalau Akang malah enggak. Kalau misalnya sekali-kali ya silahkan. Yang penting tidak berpendapat bahwa itu lebih utama dibandingkan dengan yang tidak mengucapkan. Itu yang masalah. Oke. Ketika berpendapat seperti itu yang masalah. Karena ketika selesai baca Quran kan kita bebas mau ngapa-ngapain kan. Bisa jadi ketika selesai baca Quran kita ngomongin sesuatu, gitu ya. Ya sama aja kan dengan itu. Ya itu ya, apa-apa lagi ngobrol tiba-tiba lanjut apa ya. Itu kan bukan sesuatu yang saya anggap bahwa itu lebih utama karena ada fadilahnya gitu ya, Bayang. Mangga, ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Insya Allah untuk pertemuan kali ini itu pembahasannya. Ada beberapa hal. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Insya Allah nanti akan share juga di YouTube Akang. Semoga yang tidak hadir masih bisa mendengarkan dan mempelajarinya lagi. Ya, sekali lagi, untuk yang fikih ini bukan berarti kalian diminta untuk benar-benar jadi ahli fikih, bukan. Tapi teman-teman jadi tahu, oh ternyata ada ilmunya loh seperti itu. Gitu ya, oh ada ilmunya loh seperti itu. Bukan berarti ketika Quran berkata sholatlah atau apalah gitu ya, oh langsung itu. Enggak bisa tekstual. Maka ada kaidah usuliyah yang harus digunakan untuk sebenarnya ini maksudnya apa gitu. Sebenarnya ini maksudnya kayak misal bunuh lah, apakah kita langsung membunuh? Enggak kan, gitu ya. Jadi kalau anak bunuh lah, apakah kita langsung bunuh? Enggak, karena memang nggak bisa tekstual, karena kita harus lihat apa konteksnya. Ada ilmu-ilmunya yang harus digunakan untuk memahami beristimbat hukum. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika tidak, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah khasanah keislaman untuk teman-teman semua. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah.
Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.